杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子嘛，随便你。Hai Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Yang Ke menatap Sui Yue dan rasa ingin tahu sebelum berkata. Siapa saja orang-orang di sini? Apa Anda kenal mereka? Sui Yue menjawab. Ada juga yang tidak. Lalu orang ini, apa Anda kenal mereka? Tanya Yang Ke sambil mengedipkan mata ke satu arah. Sui Yue melirik ke sana dan melihat bahwa Master Alam Raja Kekosongan itu sepenuhnya diselimuti awan aura hitam, membuatnya mustahil untuk melihat wajahnya. Aura hitam itu menggeliat seperti makhluk hidup, memancarkan aura yang sangat tidak menyenangkan yang membuatnya merinding. Saya belum pernah melihat atau mendengar tentangnya. Sui Yue berkedip tanpa sadar dan berbisik. Ada apa? Ada apa dengannya? Saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasi saya, tapi dia sepertinya sangat mengkhawatirkan saya. Yang Ke melututkan kening. Sui Yue terkejut. Dia jelas tidak berpikir Yang Ke sedang sentimental. Yang Ke cukup kuat. Jika seseorang benar-benar memperhatikannya, dia pasti akan merasakannya. Karena dia berkata begitu. Makhluk kuat yang diselimuti aura hitam itu pasti benar-benar memperhatikannya. Seolah membenarkan pernyataan Yang Ke, Sui Yue diam-diam mengamati lawan bicaranya. Dan tawa aneh dan menusuk terpancar dari aura hitam. Wajah Sui Yue memucat. Orang ini sangat berbahaya. Jangan memprovokasi dia. Ni Guang tiba-tiba membuka matanya dan berkata pelan. Bahkan ekspresinya serius. Paman Ni, siapa orang ini? Tanya Sui Yue. Saya tidak yakin. Ni Guang menggelengkan kepalanya. Tak satu pun Master Raja Kekosongan yang saya kenal bisa menandingi kekuatan pria ini. Namun saya bisa merasakan dia sangat kuat. Bahkan mungkin sekuat saya. Jadi dia juga berada di level kedua alam raja kekosongan. Entah dia di level kedua atau tidak. Saya tidak bisa memastikannya kecuali saya melawannya. Kata Ning Guang perlahan. Pokoknya jangan memprovokasi dia. Dia memiliki aura jahat. Mungkin sedang berlatih teknik kultivasi yang jahat. Saya mengerti. Sui Yue mengangguk patuh. Selanjutnya untuk mencegah Yang Ke memprovokasi siapapun yang tidak seharusnya, Sui Yue dengan hati-hati memperkenalkan asal-usul dan identitas para Master Alam Raja Kekosongan yang hadir. Ada lebih dari 10 orang yang hadir, dan Sui Yue mengenal sekitar 80 orang. Ada beberapa yang tidak ia kenal, tetapi ia bisa membuat beberapa asumsi. Dan Yang Ke mengingat penampilan dan identitas mereka satu persatu untuk berjaga-jaga. Di luar pintu masuk, semua orang menunggu dengan tenang. Sesekali seorang Master Alam Raja Kekosongan baru tiba, menemukan tempat, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sekitar 3 hari kemudian, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di langit, berbintang yang jauh. Cahaya itu bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang, menyilaukan tak terkira. Ketika cahaya ungu itu muncul, Ni Guang tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke arahnya, dan mendengus dingin. Bajingan tua ini telah datang. Dia sepertinya langsung mengenali identitas pendatang baru itu. Tapi itu bagus. Dia di sini sudah cukup. Tambah Ning Guang. Aura yang terpancar dari cahaya ungu itu sangat kuat, sama sekali tidak menyaingi Ni Guang. Yang menunjukkan bahwa pendatang baru itu pastilah seorang Master Alam Raja Kekosongan tingkat kedua. Setelah menyadari hal ini, ekspresi para Master Alam Raja Kekosongan tingkat pertama yang sebelumnya telah tiba sedikit berubah. Hanya sosok yang diselimuti aura hitam yang terus terkekeh. Meskipun tidak peduli, tawa itu terasa dingin. Sesaat kemudian cahaya ungu itu mundur ke kejauhan di depan kerumunan.
Kecemerlangannya menghilang, menampakkan dua sosok yang terbungkus di dalamnya. Kedua pria itu memiliki tubuh yang tegap dan kuat, seolah-olah berasal dari cetakan yang sama. Mereka juga memiliki rambut panjang berwarna ungu yang tergerai bebas di bahu, memberi mereka aura kebebasan dan individualitas yang tak terkekang. Mereka tampak seperti saudara, namun jika diamati lebih dekat, terungkap perbedaan yang signifikan dalam tingkat kultivasi mereka. Salah satunya berada di tingkat kedua alam raja kekosongan, sementara yang lainnya hanya di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Alam yang sama dengan Sui Yue dan Yang Ke. Saat muncul, mata mereka melotot, tatapan mereka mengamati sekeliling. Perhatian mereka terfokus pada kamar dagang Heng Luo. Saat Ning Guang bertatapan dengan raja kekosongan tingkat kedua itu, dan tatapan Sui Yue bertemu dengan tatapan prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Keduanya tidak menunjukkan kelemahan, tidak ada yang mundur. Sama-sama ekspresi tetap tenang dan kalem. Kemudian sebuah tawa memekakkan telinga menggema dari master berambut ungu itu, tampak sangat bersemangat. Maaf membuat kalian semua menunggu, saya agak terlambat. Tidak ada yang menunggu Anda, Zilong. Anda masih tidak tahu malu. Ning Guang mencibir. Benarkah? Saya kira Anda sudah tidak sabar saya datang. Zilong terkekeh. Pintu masuk ini masih bisa dibuka tanpa Anda. Kita hanya perlu menunggu beberapa orang lagi. Kata Ning Guang dengan tenang. Tapi karena Anda sudah di sini, kita tidak perlu menunggu. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Zilong terkekeh. Mendengar percakapan mereka, Yang Ke langsung tahu identitas pendatang baru itu. Sosok berambut ungu yang memiliki kultivasi tingkat kedua Raja Kekosongan adalah Zilong, penguasa bintang ungu. Dengan pemahaman ini, identitas orang itu menjadi jelas, Tuan Muda Ziying dan Zidonglai. Yang Ke hanya mengenal Zidonglai karena Gu Jianxin pernah menyebutkannya secara tidak sengaja. Gu Jianxin menyebut Zidonglai bersama Sui Yue. Tentu saja mengakui kekuatannya yang luar biasa. Ketika talenta muda ini termasuk yang paling terkenal di seluruh wilayah bintang. Mereka mewakili 3 faksi utama yang berbeda dan semuanya adalah penerus masa depan masing-masing. Di bawah mereka terdapat banyak pemuda kuat yang terkenal di mana-mana. Tokoh-tokoh seperti Zhu Binbai, murid Master Wudou, Zhan Qingluo dari bintang Dijan, dan beberapa keturunan penguasa klan iblis. Mereka hanya kurang terkenal dibandingkan ketiganya. Namun tak dapat disangkal bahwa wilayah bintang masa depan akan didominasi oleh orang-orang ini. Tapi Yang Ke tidak tahu dendam apa yang ada di antara Zidonglai dan Sui Yue. Atau apakah itu hanya semangat kompetitif generasi muda? Bagaimanapun saat mereka bertemu, keduanya menunjukkan semangat juang, seolah-olah ingin bertarung. Namun sekarang jelas bukan waktu yang tepat, karena kedatangan Zilong telah membuka portal tersebut. Maka Ning Guang dan Zilong memimpin, memanggil semua master alam Raja Kekosongan untuk memulai upaya mereka. Setelah berdiskusi singkat, para ahli alam Raja Kekosongan bubar. Masing-masing memilih posisi di dekat pintu masuk, menunggu dengan seksama. Kalau begitu, haruskah kita mulai? Zilong menanyai Ning Guang. Kemudian Ning Guang mengangguk pelan dan sesaat kemudian gelombang energi suci meletus dari tubuhnya, membentuk segel tangan yang rumit dengan tangannya. Kemudian ia menunjuk ke depan dengan satu tangan. Seberkas energi yang tampak jelas melesat keluar dari tangannya, mengalir ke pintu masuk bundar berwarna putih. Zilong juga tertawa terbahak-bahak, memobilisasi energi suci miliknya dan menuangkannya ke dalam pintu masuk. Para prajurit alam kembali kekosongan lainnya pun mengikutinya. Bahkan orang yang diselimuti aura hitam yang identitas aslinya cukup mencurigakan, tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur dan berkoordinasi dengan yang lain. Suara dengungan tiba-tiba terpancar dari pintu masuk, memancarkan cahaya putih bersih. Retakan spesial yang mengambang di sekitar pintu masuk tampaknya terikat oleh kekuatan tak terlihat, membeku di tempatnya.
Pintu masuk itu sendiri tampaknya telah menjadi lubang tanpa dasar. Dengan rakus dan panik melap energi suci para prajurit alam Raja Kekosongan. Dari mereka yang hadir, hanya Yang Ke, Sui Yue, dan Zidongle, 3 prajurit alam kembali kekosongan, yang tetap diam dan menyaksikan. Bagaimanapun, betapapun hebatnya bakat dan fondasi mereka pada dasarnya masih kurang kuat dibandingkan mereka yang berada di Raja Kekosongan. Upaya yang dilakukan untuk memaksa membuka pintu masuk ke Tanah Hilang hanyalah setetes air di lautan. Daripada membuang-buang energi, mereka harus menghemat tenaga untuk bersiap menghadapi bahaya yang mungkin muncul begitu mereka masuk. Waktu berlalu perlahan. Setiap master alam Raja Kekosongan memasang ekspresi muram. Infus energi suci yang terus-menerus ke pintu masuk sangat menguras tenaga mereka. Untungnya, mereka telah menyiapkan banyak ramuan untuk memulihkan energi suci, yang secara alami mereka gunakan secara bersamaan. Tingkat kultivasi mereka sekarang tidak jelas. Mereka yang berada di level pertama alam Raja Kekosongan, seperti Lolan dan Cui Hong, bermandikan keringat. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Hanya mereka yang berada di level kedua, seperti Niguang dan Zilong, yang tetap tenang. Pada saat ini, semakin banyak retakan spesial terbentuk di pintu masuk. Lebih lanjut, dengan infus energi suci, fluktuasi pada retakan ini berangsur-angsur menghilang dengan tanda-tanda stabilisasi yang samar. Melihat ini, Yang Ke memiliki gambaran kasar tentang bagaimana semua orang akan masuk ke Tanah Hilang. Memang, seperti dugaannya, ketika pintu masuk melingkar yang memancarkan cahaya putih bersih telah mencapai sejumlah retakan spesial yang stabil, Ningguang tiba-tiba berteriak, "Baiklah!" Dengan kata-kata itu, semua kultivator alam Raja Kekosongan menghentikan upaya mereka. Masing-masing memilih celah spesial yang berbeda. Bertransformasi menjadi aliran cahaya, mereka bergegas masuk. Begitu mereka masuk, celah spesial yang telah stabil tiba-tiba meledak menjadi aktif, bergerak dan berkelok-kelok. Niguang dan Lolan berdiri berdampingan, melambai ke arah Yang Ke dan Sui Yue. Begitu mereka terbang, mereka masing-masing melepaskan energi suci mereka. Masing-masing menyelimuti satu sama lain dan menyerbu menuju celah spesial terbesar. Pada saat yang sama, semburan cahaya ungu tiba-tiba muncul di dekatnya dan tawa Zilong bergema. "Saudara Ni, saya pergi dulu. Anda tidak boleh mati di sana." Dengan itu, Zilong menghilang ke pintu masuk bersama Zidongle. Niguang mendengus dingin lalu bergegas masuk juga. Dalam sekejap, ruang kosong yang dulunya dipenuhi bayangan menjadi kosong. Setelah semua orang menghilang, pintu masuk mulai terdistorsi dan bergeser, memperlihatkan semakin banyak celah spesial menjadi semakin berbahaya. Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika jumlah ahli master alam Raja Kekosongan yang sama tiba, mereka tidak akan dapat membuka pintu masuk lagi untuk masuk. Mereka harus menunggu kesempatan berikutnya. Dan siapa yang tahu kapan itu akan datang. Setelah Yang Ke mengikuti Lolan ke celah spesial, ia merasakan sensasi tanpa bobot, seolah-olah ia sedang terjun ke jurang tak berujung. Kesadarannya juga merasakan tekanan yang luar biasa, tanda paling jelas dari teleportasi spesial. Dia bisa merasakan Lolan menyalurkan energinya untuk melawan tekanan dari segala arah. Tetapi teleportasi semacam itu tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimanapun, dia adalah ahli kekuatan spesial, dan tekanan seperti itu sudah biasa. Seluruh proses teleportasi berlangsung cepat, hampir saat ia memasuki pintu masuk. Mata Yang Ke dipenuhi dengan pemandangan dunia lain. Langit gelap dan kekuatan kacau tampak melonjak di atasnya. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Tanah itu tandus dan kering, rumput dan tanah retak seperti selokan. Mereka muncul dari udara, jadi setelah tiba, dia merasakan terjunan ke bawah yang tak disengaja. Yang Ke menoleh dan melihat sekeliling, memperhatikan bahwa Ningguang, Sui Yue dan Lolan semuanya ada di sana. Namun yang lainnya tidak. Tapi ini masuk akal. Lagi pula mereka tidak masuk melalui celah dimensi yang sama.
Setiap celah pasti memiliki lokasi teleportasi yang berbeda. Sambil mengedarkan energi suci mereka berempat melayang ringan ke bawah. Niguang dan Lolan sama-sama mengungkapkan kelegaan. Untungnya, kita tidak menghadapi bahaya apapun sejak awal, kata Lolan lembut. Bahkan seseorang sekuat Ningguang mengangguk setuju, merasa beruntung. Bahkan para master alam raja kekosongan yang telah masuki tanah hilang pun tidak selalu mulus. Belum lagi banyaknya bahaya yang mengintai di sini yang bahkan tidak dapat ditangani oleh master alam raja kekosongan. Karena potensi bahaya memasuki area itu saja sudah cukup untuk membuat kewalahan. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang sangat ganas, mereka mungkin akan binasa di sini. Bagaimanapun binatang iblis tingkat 9 berlimpah di sini. Dan binatang iblis tingkat 10 juga banyak jumlahnya. Bahkan ada binatang iblis tingkat 11 dan 12 yang legendaris. Namun mereka berempat beruntung. Setelah mendarat, Yangke menyadari perbedaan antara tempat ini dan wilayah bintang. Kekuatan hukum langit dan bumi di sini tampak sangat dahsyat. Energi suci dan kesadaran ilahiynya tidak terpengaruh. Tetapi kekuatan medan momentumnya ditekan. Dia mencoba melepaskan kekuatan medan momentumnya, tetapi mendapati bahwa kekuatan yang bisa Yangke kerahkan berkurang setidaknya setengahnya. Menyadari gerakannya, Sueyo berkata, "Jangan coba-coba, semua orang seperti ini. Ini bukan hanya medan momentum kita, tetapi juga medan momentum Paman Ni. Kekuatan hukum di sini sangat kuat dan mendalam. Dan itu mempengaruhi medan momentum dan medan domain dengan tingkat yang berbeda-beda." Yangke mengangguk pelan, ekspresinya sedikit rileks. Niguang melihat sekeliling memancarkan indera ilahinya. Setelah memastikan tidak ada yang mengancamnya, ia berbalik menghadap Lolan dan bertanya, "Penatua Luo, apa rencana Anda selanjutnya?" Lolan terkejut dan bertanya dengan curiga, "Tuan Ni, apa maksud Anda?" Niguang merenung sejenak sebelum berkata, "Begini saja, alasan saya mengundang Anda adalah karena Tuan Muda ketiga ingin pemuda ini tinggal bersamanya. Sedangkan Penatua Luo, Anda tidak dipertimbangkan. Sebelum kita masuk ke tempat ini, saya tidak bisa mengatakannya secara langsung. Karena kita sudah di sini, saya ingin bertanya, apakah Anda akan bepergian bersama kami atau sendirian? Tapi pertama-tama, saya harus membawa pemuda ini." Meskipun ia tidak tahu mengapa Sueyo bersikeras menjaga Yangke, ia sangat memahami karakter Sueyo dan tahu bahwa Tuan Muda ketiga tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jika Sueyo ingin menjaga Yangke, pasti ada alasannya. Melihat Lolan tenggelam dalam pikirannya, Ningguang berkata, "Jika Anda tetap bersama saya, keselamatan Anda pasti akan jauh lebih baik. Namun saya tidak bisa menjamin Anda akan mendapatkan apapun. Jika Anda ingin menjelajah sendiri, meskipun resikonya lebih tinggi, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu di sini, perjalanan ini akan sepadan." Ini berarti meskipun Ningguang menemukan sesuatu yang berharga, ia tidak akan membaginya dengan Lolan kecuali ia membutuhkan kerja sama Lolan. Dan pada akhirnya akan membagi keuntungannya sesuai dengan usahanya. "Saya mengerti." Lolan mengangguk. "Tapi saya tetap ingin ikut dengan Anda. Lagi pula Yangke adalah orang yang saya bawa ke sini dan saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Dia tidak berani pergi sendirian tanpa Yangke. Sebelum mengetahui penguasaan kekuatan spesial Yangke, Lolan bahkan tidak berencana untuk datang ke tanah hilang. Meskipun telah diberitahu, ia tidak sepenuhnya yakin bisa bertahan hidup di sini sendirian. Baru setelah mengetahui penguasaan kekuatan spesial Yangke, ia membutuhkan untuk datang ke sini secara impulsif. Karena itu, ia sama sekali tidak ingin berpisah dari Yangke. Melihat pilihannya, Ningguang tidak menunjukkan keterkejutan apapun. "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama." "Baiklah, Tetua Luo, apa tujuan utama perjalanan Anda?" Lolan melirik Yangke tersenyum dan berkata, "Tidak ada tujuan khusus, ikuti saja alurnya." Jelas dia tidak berani memberitahu Ningguang tentang binatang jingklong. Kalau tidak, dengan kepintaran Ningguang, ia pasti akan menyimpulkan sesuatu. Setelah berdiskusi sejenak, mereka berempat memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk memulihkan diri.
Lagi pula Ningguang dan Lolan sama-sama telah kelelahan luar biasa saat membuka pintu masuk ke Tanah Hilang. Di lokasi yang penting seperti itu, mereka harus berada dalam kondisi prima untuk menghadapi bahaya yang menghadang. Untungnya tidak ada yang aneh di dekatnya. Ningguang memimpin rombongan itu ke tempat peristirahatan santai di bawah jurang, menyembunyikan keberadaan mereka. Jurang-jurang di sini saling bersilangan dan berpotongan, menyerupai ngarai dengan berbagai ukuran. Begitu sampai di bawah, mereka melihat ke atas. Hanya sekilas cahaya samar yang memancar dari atas. Area itu setidaknya beberapa ratus kaki di bawah permukaan. Angin dingin bertiup dari dasar jurang, membawa hawa dingin. Yang Ke dan Sui Yue sama-sama penuh energi. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi alam raja kekosongan, tapi kekuatan mereka cukup besar, sehingga mereka secara alami mengemban tanggung jawab untuk melindungi Dharma. Saat ini, Ningguang dan Lolan masing-masing memilih tempat yang tidak jauh dari satu sama lain, meminum ramuan mereka dan duduk bersila. Yang Ke menjaga Lolan, sementara Sui Yue menjaga Ningguang. Masing-masing menjalankan perannya. Sekarang dunia hening, semua suara hening. Hanya angin dingin dari dasar jurang yang mencapai gendang telinganya menambah rasa gentar. Sui Yue melihat sekeliling, tampak gugup. Sedalam apapun kultivasinya, sekuat apapun dirinya, ia tetaplah seorang wanita. Dan secara naluriah takut dan waspada terhadap lingkungan seperti itu. Yang Ke di sisi lain, tampak tidak peduli. Ia hanya menutup mata mengirimkan indera ilainya untuk memantau sekelilingnya. Takut akan kecelakaan. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang entah berapa lama, Yang Ke tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Tempat tidur itu mungkin terbuat dari papan kayu keras. Mendongak, ia melihat atap sederhana. Berangin dan berangin. Menoleh, ia melihat perabotan ruangan itu sederhana, hanya terdiri dari meja dan kursi. Pemandangan ini terasa familiar. Yang Ke tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Pikirannya kabur, pikirannya tak karuan. Dia secara naluriah merasa ada yang salah, seolah-olah ia telah melupakan sesuatu yang penting. Tapi upayanya untuk mengingat hanya menimbulkan rasa sakit yang mengganggu di kepalanya. Dia bahkan tak dapat mengingat apa yang telah ia lakukan. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala, bangkit dari tempat tidur kayu sederhana itu. Ia mendorong pintu hingga terbuka, melangkah keluar dan mengintip keluar. Kemudian kenangan membanjiri kembali pikirannya bagai air pasang. Dan Yang Ke segera teringat bahwa ia sekarang adalah murid percobaan Pavilion Linso. Namun meskipun telah bergabung dengan sekte tersebut selama hampir 3 tahun, ia masih belum memenuhi persyaratan kultivasi sekte tersebut. Oleh karena itu, ia belum dipromosikan menjadi murid penuh. Ia hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu lantai sekte sambil berkultivasi, berharap suatu hari nanti dapat mencapai mimpinya dan menjadi murid penuh. Sekarang ada sapu di luar ruangan. Meskipun hari masih gelap sebelum fajar, Yang Ke terkekeh dalam hati. Ia berjalan mendekat, mengambil sapu, dan memulai pekerjaannya hari itu. Berbagai jalur sekte, aula kontribusi, aula seni bela diri ditandai oleh sosok Yang Ke yang sibuk. Setiap jalur disapu bersih tanpa noda, meskipun dia adalah murid terendah Pavilion Linso dan juga yang paling rajin. Seiring cahaya siang berangsur-angsur terang, banyak rekan muridnya berkumpul di sekitar Yang Ke, siap menantangnya. Pada akhirnya, seorang murid junior yang baru mencapai tingkat keempat tahap pelatihan Qi muncul sebagai pemenang. Menghajar Yang Ke tanpa ampun sebelum melangkah pergi. Terbaring di tanah, terengah-engah, merasakan sakit dan kelemahan. Yang Ke pelan mengepakkan tinjunya, seolah merasakan sesuatu. Tatapannya beralih menatap ke arah pohon di dekatnya. Di atas pohon, sesosok berdiri diam. Satu kaki bertengger di atas kanopi. Wajahnya tertutup kerudung. Sosoknya yang ramping dan ornamen seperti safir menghiasi dahinya. Matanya jernih dan polos, sesempurna air murni. Yang Ke menatapnya dalam diam, merasa aneh bahwa wanita ini sangat penting baginya. Meskipun ia tidak tahu mengapa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum wanita bertopeng itu menghilang. Dan hilangnya wanita itu tiba-tiba membuatnya sakit hati. Seolah-olah seseorang mencengkeramnya.
membuatnya sulit bernafas. Yangke menggelengkan kepalanya, berjuang berdiri, mengambil sapu dan berjalan tertatih-tatih kembali ke kabinnya. Dia akhirnya gagal memenuhi tangan waktu sekte. Dan akhirnya gagal menjadi murid Pavilion Lingso. Ketika diusir dari Pavilion Lingso, Yangke diam-diam mengumpulkan barang-barangnya, mengemasnya menjadi sebuah buntalan kecil, dan menuruni gunung di sepanjang jalan setapak yang telah ia lalui berkali-kali. Berdiri di depan gerbang gunung, Yangke menatap plakat bertuliskan 3 karakter Pavilion Lingso. Berhenti sejenak, pikirannya melayang. Dia baru berusia 15 tahun, namun ia merasakan ketidakpastian tentang masa depan. Sambil menuruni gunung, sekelompok saudara dari saudari senior mendekat. Memimpin mereka adalah sesosok tubuh dengan pedang di tangan. Auranya sedingin es dan murni, bagaikan boneka, halus dan bening. Ia mengenakan gaun putih bersih, disekelilingi oleh yang lain bagai bulan bertabur bintang. Mereka mengobrol dan tertawa. Tak lama kemudian tiba tak jauh dari Yangke, menyadari keanehannya. Wanita yang memimpin rombongan berhenti menatap Yangke dan berbisik. "Adik junior, apakah Anda akan turun gunung?" Yangke berbalik dan saat melihat wajahnya terkejut sesaat. Kemudian dia berseru, "Suyan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yangke tertegun. Meskipun ia telah berada di Pavilion Lingso selama 3 tahun dan akrab dengan kakak perempuan senior ini. Setelah menyaksikan penampilannya yang gagah berani berkali-kali, keduanya tak pernah bertukar sepatah kata pun. Lagi pula kakak perempuan Pavilion Lingso itu acuh tak acuh, sementara Yangke hanyalah murid percobaan. Perbedaan kekuatan dan status di antara mereka terlalu besar untuk memungkinkan mereka terlibat dalam percakapan. Dia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba memanggil namanya, dan itu terdengar begitu familiar. Seolah-olah ia telah memanggilnya berkali-kali sebelumnya, dan nama itu menghantuinya. Alis Suyan berkerut tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun beberapa saudara dan saudari berpengaruh yang selalu berada di sisinya melirik Yangke dengan sinis. Salah satu saudara yang pemarah itu mendengus dingin dan berkata terus terang, "Anda pikir Anda bisa memanggil nama kakak senior?" Setelah itu ia tiba-tiba menyerang Yangke dari udara. Angin telapak tangan itu begitu kuat sehingga Yangke terlempar. Tubuhnya berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan bunyi gedebuk. Darah menguncur dari sudut mulutnya, pakaiannya tertutup debu dan ia tampak berantakan. Rasa sakit di tubuhnya tak tergoyahkan oleh Yangke. Ia mengerutkan kening dan jatuh ke tanah, tenggelam dalam pikirannya. Dan Yangke juga bingung, mengapa dia merasa seperti ini. Segala sesuatu di sini terasa familiar sekaligus asing baginya. Angin sepoi-sepoi yang harum bertiup dan sepasang kaki seputih giok berhenti tak jauh dari depan Yangke. Kemudian Yangke menongak dan melihat Suyan berdiri di hadapannya. Kecantikannya yang memukau dan auranya yang mengagumkan membuatnya tampak Mbak Dewi yang tak terjangkau. "Kakak senior, kenapa repot-repot dengannya?" Kakak senior yang menyerang Yangke sebelumnya mendengus. Wajahnya dipenuhi rasa tidak senang. Namun Suyan tidak menjawab. Sebaliknya ia mengulurkan tangan ke arah Yangke seolah mencoba menariknya. Yangke ragu sejenak lalu meletakkan tangannya di telapak tangan Suyan, memanfaatkan dukungannya untuk berdiri. Kakak senior yang menyimpan dendam mendalam terhadap Yangke itu memperhatikan dari samping dengan ekspresi bingung. Ia dipenuhi kebencian karena dia tidak pernah menyangka kesalahannya akan membuat Yangke melakukan kontak fisik seperti itu dengan kakak seniornya. Saat Yangke berdiri tak bergerak, tetapi Suyan melulurkan tangan dan membersihkan debu darinya. Seketika rasa dingin di wajahnya lenyap. Yangke terkejut dengan ekspresi lembutnya, namun tetap terasa alami. "Dunia luar berbahaya. Adik junior, karena Anda akan turun gunung, pergilah lebih awal. Hati-hati di jalan dan pulanglah lebih awal." Suyan memberi Yangke beberapa patah kata nasihat lalu berbalik dan melanjutkan perjalanannya menuju Pavilion Lingso. Yangke berdiri di sana, memperhatikan kepergiannya, merasakan kekosongan yang aneh di hatinya.
Di kejauhan cibiran sang kakak terdengar samar. Kakak senior, orang itu dikeluarkan dari sekte untuk program murid percobaan. Dia tidak akan kembali. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Benarkah? Suara Suyan terdengar seolah menyadari sesuatu. Dia seharusnya akan kembali. Sosok wanita cantik itu perlahan menghilang. Akhirnya menghilang dari pandangannya. Tatapan Yangke melirik ke sisi lain. Di sudut yang lain, seorang kakak senior dengan gaun hijau zamrud panjang dan kerudung tipis berdiri diam. Angin sepoi-sepoi mengacak kerudungnya dan Yangke melihat bibir merahnya bergerak, seolah mengatakan sesuatu kepadanya. Tapi terlalu jauh, jadi Yangke tidak bisa mendengar dengan jelas. Tepat saat ia hendak berteriak, kakak senior itu menghilang. Pada akhirnya, yang ia tahu hanyalah Xianingsang. Ini mungkin nama yang akan ia ingat seumur hidupnya. Kemudian Yangke mengambil bungkusan itu dari tanah, berbalik dan melangkah pergi. Namun Yangke tidak berpartisipasi dalam perebutan tahta keluarga Yang di Zhongdu. Ia kekurangan kekuatan dan tidak dapat mengumpulkan banyak dukungan, dan bahkan berpartisipasi pun akan terasa memalukan. Kakak tertuanya, Yang Wei, berhasil menjadi penerus kepala keluarga Yangke berkat kekuatan dan koneksinya yang luar biasa, sehingga ia mendapatkan harapan tinggi dan pelatihan intensif dari keluarga. Waktu berlalu dan Yangke sudah berusia 18 tahun. Ayahnya Yang Yingfeng dan ibunya Dong Suju menjodohkannya dengan seorang wanita dari keluarga ibunya, karena Yangke hanya punya sedikit pilihan. Kegigihannya dalam seni bela diri tidak banyak membuahkan hasil. Sebagai anggota keluarga Yang, ia diharapkan berkontribusi bagi keluarga di usia tertentu. Setidaknya menghasilkan keturunan dan menjaga kemakmuran keluarga. Dia berhasil menikahi wanita tersebut dan memiliki anak. Siang harinya ia bekerja keras dalam bisnis keluarga Yang, dan malam harinya ia kembali ke kediamannya untuk menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Istrinya penurut dan anak-anaknya berperilaku baik, sehingga keluarga itu sangat bahagia. Namun di suatu tempat di hati Yangke ada rasa gatal yang telah lama menggelitik. Dia merasa hidupnya seharusnya tidak seperti ini, bahwa ia harus memiliki kesempatan lain, pencapaian yang menggemparkan. Dia mencoba menghilangkan pikiran-pikiran aneh ini, tetapi mendapati bahwa pikiran-pikiran itu bagaikan anggur di gudang. Semakin kuat, semakin lama disimpan. Bukan hanya tak terhalau, tetapi juga terus mengancam untuk meledak. Di luar itu, wajah-wajah yang belum pernah dilihat Yangke terlintas di benaknya. Pria dan wanita, tua dan muda. Meskipun Yangke belum pernah melihat mereka, dia merasa sangat akrab dengan mereka. Bahkan mampu memanggil nama mereka. Dimo, Ling Taisu, Chu Lingsu, Fei Yu, Rikimaru, Fei Jian, Chang Yan, Li Rong, Han Fei, Sui Yue, Wu Yi, Yi Xiyun, Dai Yuan, Qian Tong. Orang-orang ini lama-lama di benak Yangke, masing-masing membuka dan menutup bibir mereka, terus-menerus mencoba mengatakan sesuatu padanya, tetapi Yangke tidak dapat mendengar apapun. Hari-hari berlalu tanpa kejadian, saat Yangke memasuki usia 30-an, 40-an, 50-an, dan 60-an. Pada saat dia mencapai usia 70-an, dia memiliki anak dan cucu. Orang tuanya telah lama meninggal. Banyak yang telah berubah, tetapi satu-satunya yang konstan adalah wajah-wajah yang terus-menerus melintas di benaknya. Meskipun wajah-wajah ini semakin jelas, sampai suara-suara samar dapat mencapai telinga dan penglihatannya. Kemudian, penyakit serius yang tiba-tiba menyerang, menghancurkan hidup Yangke. Berbaring di ranjang rumah sakit, Yangke mendengar isak tangis pelan di luar suara anak-anak dan cucu-cucunya. Ia tahu hari-harinya sudah terhitung. Istrinya yang telah bersamanya sepanjang hidupnya telah lama kehilangan kecantikannya yang dulu. Sekarang ia hanyalah seorang wanita tua biasa. Namun di saat-saat terakhirnya ia tetap berada di sisinya, merawatnya. Kehidupan seperti ini tidak terasa begitu buruk, kan? Pikir Yangke lemah, menatap istrinya di sampingnya dengan mata sayu. Puluhan tahun kerja keras telah membuat rambut istrinya memutih. Dia memaksakan senyum padanya, namun yang tak disangka Yangke adalah istrinya
yang selalu begitu patuh padanya kini memaksa ekspresi dingin di wajahnya, menatapnya dengan tatapan cemberut. Anda, Yangke membulat mulutnya hanya untuk mengucapkan sepatah kata. Kemudian sebuah suara jernih dan merdu terdengar dari seberang sana. Suara yang sama sekali tidak terdengar seperti suara wanita tua, melainkan seperti suara wanita muda. Akhirnya saya bebas. Saya telah diseret oleh Anda sepanjang hidup saya, dan baru sekarang saya akhirnya bisa merasa bebas. Kenapa Anda berkata begitu? Yangke menatapnya bingung, matanya dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Lalu apa yang harus saya katakan? Biarlan mencibir. Haruskah saya berterima kasih pada Anda? Jika bukan karena kekuatan keluarga yang Anda, bagaimana mungkin saya menikah dengan keluarga Anda puluhan tahun yang lalu? Anda, Yangke, hanyalah seorang biasa. Jika Anda tidak dilahirkan dalam keluarga yang, Anda mungkin tidak lebih baik daripada orang biasa. Meski begitu, Anda hanya menyanyiakan hidup Anda. Itukah yang Anda pikirkan? Ya, kecewa. Biarlan mencibir lagi, senyumnya kejam seperti pisau tajam, siap menusuk hati Yangke. Tapi Yangke terkekeh dan menutup matanya saat wanita tua yang duduk di samping tempat tidur tersenyum lebih sinis. Yangke tiba-tiba berkata, "Tidak ada mimpi, tidak ada ilusi. Sungguh, Anda telah melakukannya dengan cukup baik beberapa dekade terakhir ini. Tapi, saya tahu itu semuanya hanya ilusi." Apa? Wajah wanita tua itu menggelap. Ia tiba-tiba berdiri menatap Yangke dengan tak percaya. Apa Anda tahu apa yang saya bicarakan? Pada titik ini, bukankah seharusnya Anda menyesali perbuatan Anda, memberikan pukulan telak pada kepuasan saya? Dengan fase hidup saya ini, membuat saya putus asa. Yangke membuka matanya lagi. Tatapannya yang mendung telah lenyap, digantikan oleh kilatan cahaya yang berkilauan. Kemudian dia mencibir. Bahkan orang-orang di luar sana yang bersiap untuk berkabung pun harus bergegas masuk dan memarahi saya. Merinci kesalahan masa lalu saya agar saya mati dengan penyesalan, kan? Bagaimana mungkin Anda? Wajah wanita tua itu memucat. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Saya melihatnya lebih dari 30 tahun yang lalu dan ini tidak nyata karena saya ingat semua yang harusnya saya ingat. Jika Anda melihatnya, mengapa Anda masih bekerja sama? Wajah wanita tua itu menggelap. Yangke terkekeh lalu duduk tegak di tempat tidur. Ia merenung sejenak lalu berkata, "Karena periode kehidupan ini ada sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Karena saya punya kesempatan ini, tentu saja saya ingin mengalaminya. Itu juga bisa menempa pikiran saya, kan?" Wajah-wajah familiar namun asing yang terus berkelebat di benak Yangke. Kata-kata yang terus terngiang di telinganya akhirnya membuatnya mengingat semua yang telah terjadi puluhan tahun lalu dalam ilusi ini. Tapi Yangke terkejut. Dia tidak tahu kapan ia tersambar petir. Ia juga tidak merasakan adanya musuh. Ia ingat sedang bersama Sui Yue untuk melindungi Lolan dan Ningguang. Dan tidak ada tanda-tanda musuh di dekatnya. Tapi situasi ini terlalu aneh. Ini berarti kekuatan spiritual musuh tak dikenal itu luar biasa dahsyat. Mampu menyusup ke lautan kesadarannya tanpa disadari. Mengusik ingatannya. Memengaruhi pikirannya. Membuatnya melupakan semua yang seharusnya ia ingat. Dan malah mempercayai versi hidupnya yang terdistorsi ini. Jadi dia menahan diri. Pertama, dia tidak tahu siapa musuhnya. Jadi tindakan gegabah mungkin tidak disarankan. Kedua, seperti yang telah dia katakan, kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan sungguh luar biasa. Tentu saja, jika istri yang telah bersamanya sepanjang hidupnya ini bisa tetap tenang sampai akhir dan menemaninya sampai akhir, itu akan jauh lebih baik. Namun di saat-saat terakhir, ia mencoba menghancurkan pengalaman berharga Yangke, membuatnya merasa putus asa. Seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Kehidupan kedua adalah kemewahan, dan reinkarnasi itu sulit dipahami.
Sekalipun ada, siapa yang bisa bereinkarnasi dengan ingatan kehidupan lampau dan memulai hidup baru? Yang pada dasarnya telah mengalami semuanya, meskipun hanya selama 70 tahun. Saat dia selesai berbicara, keturunan yang menangis di luar seketika menghentikan tangisan mereka yang tak berarti, dan kemudian lolongan mengerikan yang bergema. Wanita tua itu mencibir. Anda pikir Anda bisa tenang sekarang setelah melihat menembus ilusi? Anda terlalu percaya diri. Jika Anda mengungkapkannya lebih awal, Anda mungkin bisa kabur dari tempat ini. Tapi dalam pikiran Anda, begitu banyak waktu telah berlalu. Sekarang, Anda tak akan pernah bisa kabur dari sini. Jiwa Anda hanya akan terperangkap di sini selamanya. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.